Kegiatan pembuka. Pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya baik. Baik, saya minta salah satu orang di antara kalian semua memimpin kita dalam yel-yel dan doa. Oke, teman Egos, silakan. Oke, silakan berdiri. Sekali lagi foto. Siap. 1, 2, 3. Yeko etata Yesu, Yeko etata Yesu, Yeko etata Yeko, etuki Yeko, etuki Yesu. Cepat. Yeko etata Yesu, Yeko etata Yesu, Yeko etata Yeko, etuki Yeko, etuki Yesu. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, terpujilah Engkau di antara kita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Allah, sebab kami Yesus sekarang dan Oke, terima kasih ya teman Egos. Kegiatan inti. Baik. Siapa yang jahat hari ini? 3 orang. Tiga orang. Oke, kita ikut mereka ya. Mereka itu orang pemalas. Baik, sebelum melakukan pembahasan kita hari ini, tujuan pembelajarannya melalui baca teks cerita fiksi dan non-fiksi, peserta didik mampu mengidentifikasikan ciri-ciri cerita fiksi dan non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fiksi dan non-fiksi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Siapa yang bisa baca dalam? Oke, adik Santri. Cerita merupakan salah satu bentuk karya sastra atau narasi yang dibuat untuk menyampaikan pesan pengalaman kepada pembaca. Dalam dunia penulisan dan literasi cerita dibagi 2 kategori utama, yaitu cerita fiksi dan non-fiksi. Masing-masing memiliki ciri khas, fungsi, dan tujuan berbeda. Namun keduanya sama-sama penting dalam mengembangkan kemampuan literasi dan karakter pembaca. Oke, baik, terima kasih adik Santri. Baik, di sini kita membahas tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Oke, yang pertama itu pengertian teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita, rekaman, atau imajinasi pengkarangan. Cerita dalam teks fiksi tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Cerita ini bisa saja terinspirasi dari kehidupan nyata, namun pengembangannya bebas dan terikat fakta. Penggarang memiliki kebebasan yang penuh untuk menciptakan tokoh, alur, latar, dan konflik sesuai imajinasi mereka. Nah, ibu ingin bertanya, kira-kira di antara adik-adik sekalian, siapa yang bisa siapa yang tahu contoh-contoh dari teks fiksi? Cerita apa saja yang tergantung dari teks fiksi? Oke, Kakak Santi? Dongeng. Oke, dongeng. Oke, Kami? Cerita tentang putri salju. Oke, cerita tentang putri salju. Oke, Kakak Yani? Oke, novel. Baik, jawaban dari adik-adik sekalian itu sangat benar. Oke, kita beri apresiasi dulu. Tepuk tangan.
Oke, ciri-ciri teks fiksi. Siapa yang bisa baca? Yang pertama itu saya ketik. Bersifat imajinatif atau khayal. Oke, yang pertama itu bersifat imajinatif atau khayal. Di sini cerita teks fiksi itu cerita yang berasal dari imajinasi atau khayalan penggarap yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Oke, yang kedua itu, ayo kakak Hani menggunakan bahasa yang jelas dulu. Oke, menggunakan bahasa yang jelas dan indah. Oke, seringkali itu dalam teks fiksi itu menggunakan bahasa yang indah itu seperti majas, personifikasi, atau perumpamaan untuk mempercantik cerita. Oke, yang ketiga, kakak Inti Memiliki tokoh dan penokohan. Oke, dalam cerita teks fiksi itu terdapat tokoh-tokoh atau watak kan. Nah, dari watak ini itu ada yang watak baik dan watak tidak baik. Dan karakter baik dan karakter tidak baik. Oke, yang terakhir itu kakak Yani Memiliki alur cerita. Oke, memiliki alur cerita itu cerita yang mengatur jalan cerita itu yang terdiri dari awal, tengah, dan akhir. Oke. Oke, yang berikutnya itu pengertian dari non fiksi. Siapa yang bisa baca? Oke, kakak Putri. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi cerita atau informasi yang benar-benar terjadi berdasarkan fakta atau kenyataan. Cerita non-fiksi disusun untuk memberikan informasi, wawasan, edukasi, atau bahkan inspirasi yang bisa digunakan dalam kehidupan. Tujuan utama dari cerita non-fiksi adalah untuk menyampaikan kebenaran atau menjelaskan sesuatu secara informatif. Oke, itu bahasa ulangnya. Pengertian non-fiksi itu, teks non-fiksi adalah teks yang berisi cerita atau informasi yang benar-benar terjadi berdasarkan fakta dan kenyataan. Cerita non-fiksi disusun untuk memberikan informasi, wawasan, edukasi, atau bahkan inspirasi yang bisa digunakan dalam kehidupan. Tujuan utama dari cerita non-fiksi itu adalah untuk menyampaikan kebenaran dan menjelaskan sesuatu secara informatif. Nah, di antara adik-adik ini, contoh dalam cerita non-fiksi itu apa saja? Contoh cerita non-fiksi itu apa saja? Oke, Kekos. Sejarah Metang Bu. Apalagi? Sejarah Rupiah. Oke, terima kasih. Baik, itu adalah salah satu contoh dari cerita non-fiksi. Kita beri tepuk salut. Salut. Oke, dari cerita non-fiksi tadi ada ciri-ciri dari cerita non-fiksi. Yang pertama saya sangat kekayaan lebih ke depan. Oke, terima kasih Kenor. Bersifat faktual ini berdasarkan fakta dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa kini dan pada masa lalu. Oke, yang kedua itu nanti menggunakan bahasa yang kuat. Oke, menggunakan bahasa yang jelas itu dalam cerita non-fiksi digunakan dalam bahasa yang jelas, biasanya tegas dan jelas untuk bercerita kepada seseorang. Oke, yang ketiga kritis. Bersifat informatif Ibu. Oke, dalam teks non-fiksi itu bersifat informatif itu bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Yang berikutnya Kakak Dion. Memiliki data dan fakta yang mendukung Ibu. Oke, memiliki fakta dan data yang mendukung itu
yang dimana itu dalam teks fiksi biasanya terdapat data atau fakta yang mendukung pada cerita yang bisa disampaikan. Oke, yang kelima itu KPIT bersifat objektif. Oke, bersifat objektif. Yang dimana dalam cerita non fiksi itu disajikan secara objektif berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pendapat pribadi atau penggara. Oke, berikut. Oke, yang pertama itu tema. Nah, di antara adik-adik sekalian ini siapa yang bisa mendefinisikan atau siapa yang bisa si kancil dan babi hutan yang sombong. Oke, yang kedua itu tokoh dan penokohan. Nah, oke, Viro. Orang yang terlibat dalam cerita ini. Oke, orang-orang yang terlibat dalam cerita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, yang ketiga itu alur dan plot. Oke, siapa yang bisa? Alur itu. Jalan cerita itu. Oke, jalan cerita. Yang ketiga itu. Yang keempat itu latar setting. Oke, yang siapa yang bisa yang mendefinisikan yang Kasati? Latar setting adalah keadaan Saya. Oke, PK Arni. latar atau setting itu dibagi menjadi dua, latar tempat dan latar waktu. Latar tempat artinya itu tempat terjadinya suatu peristiwa, sedangkan waktu kapan terjadinya suatu peristiwa. Oke, Kakak Ani, terima kasih. Yang keenam itu sudut pandang. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Kakak Ekri. Cara menulis cerita itu. Oke, cara menulis cerita. Oke, yang ketujuh itu amanat atau pesan. Ayo, siapa yang bisa? Tidak ada. Oke, baik, Ibu menjelaskan ya. Amanat atau pesan itu pesan yang ingin disampaikan penggarang kepada pembaca melalui cerita. Oke, baik, yang berikut itu unsur-unsur cerita non fiksi. Nah, unsur-unsur cerita non fiksi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu judul, yang kedua fakta dan fakta, yang ketiga informasi, yang keempat yang kelima tulisan. Oke, inilah unsur-unsur cerita non fiksi. Yang pertama itu judul. Nah, di sini judul itu nama yang diberikan untuk teks, biasanya mewakili isi teks cerita. Ya, nah contohnya di ukra kita itu Lokenggerang. Pernah dengar cerita itu secara Lokenggerang? Iya. Nah, fakta dan data itu informasi yang benar-benar terjadi dan dibuktikan melalui kebenarannya. Di antara adik-adik itu, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari fakta dari secara si Lokenggerang itu? Saya. Oke, Ibu Saya Kanti. ada gendang yang terbuat dari kulitnya Lokenggerang. Oke, gendang yang terbuat dari Lokenggerang itu. Ada kuburannya di Doso. Oke, ada kuburannya di Doso. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang ketiga itu sumber informasi. Nah, di sini sumber informasi itu asal usul informasi yang disampaikan dalam cerita tersebut. Yang ketiga itu menggunakan bahasa yang faktual itu. Bahasa yang menggunakan faktual itu dalam secara cerita Lokenggerang itu disampaikan dengan bahasa yang secara fakta dan jelas dan tepat dalam cerita tersebut. Ya, anak-anak? Ya, oke. Yang kelima itu tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan itu yang dimaksud dengan
alasan penulis dari cerita non-fiksi itu misalnya untuk memberikan informasi pengetahuan pada sejarah cerita Lokengke. Oke, baik, ada anak-anak. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu meminta kalian itu bentuk dalam 2 kelompok. Oke, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Baik, anak-anak sudah mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Oke, saya minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ayo. Yang di belakang harap tenang ya. Ya, Ibu. Baik, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mengerjakan LKPD-nya berdasarkan cerita non-fiksi. Judulnya yaitu Kisah Heroik Pahlawan Manggarai. Yang kedua, faktanya dikenal sebagai pahlawan Manggarai yang berjuang melawan pasukan Belanda. Data faktanya itu adanya Patung Mokang II, Kerajaan di Kodo, dan juga memiliki tombak atau burung pahlawan. Yang ketiga, sumber informasinya itu dari nenek moyang atau turun-temurun. Yang keempat, bahasanya itu jelas dan juga tepat. Yang kelima, tujuan penulisannya itu untuk mengetahui perjuangan pahlawan Manggarai ke generasi penerusnya. Oke, terima kasih Kakak Santi, Kakak Santri. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Baik, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Unsur-unsur cerita fiksi dari cerita yang sudah kami baca di atas. Temanya saling menolong. Judulnya Si Kancil dan Babi Hutan yang Sombong. Tokoh dan penokohan Kancil, cerdik, licik, dan baik. Sementara babi hutan sombong. Alur atau plotnya, alur maju. Latarnya hutan dan jurang. Sudut pandangnya orang ketiga. Oke, baik, terima kasih Adik Ola. Kita beri tepuk tangan untuk kedua kelompok yang pertama. Kegiatan penutup. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tadi? Ayo. Saya Ibu. Oke, Kakak Ani. Baik, Ibu, kita hari ini itu mempelajari tentang cerita fiksi dan non-fiksi, di mana fiksi itu artinya itu cerita yang dihasilkan berdasarkan imajinasi seseorang dan tidak benar-benar terjadi. Sedangkan non-fiksi itu Ibu cerita yang benar-benar terjadi dan tidak ada unsur subjektif di dalamnya. Oke, baik, terima kasih Kakak Ani. Oke, nah tadi kita belajar tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Nah, di antara adik-adik, siapa yang bisa menyebutkan itu unsur-unsur dari cerita non-fiksi itu? Apa saja tadi? Ada judul, ada sumber informasi, tokoh dan bahasa, sama dengan tujuan penulisan. Oke, yang berikut itu apa saja tadi unsur cerita fiksi? Tema, judul, alur, tokoh dan tokohan. Oke, baik.
karena kita sudah menyimpulkan bersama-sama, jadi kesimpulannya saya minta kita beri tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita dan doa dan I speak it. Saya Ibu. Oke, Kakak Putri. Teman-teman semua lihat ini. Satu, dua, tiga. Jantung bertunjuk jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Jatuh tangan, tutup mata, mari siap berdoa. Salam Maria, Tuhan Maha Sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Magdalena, Terima kasih.